Bagaimana pendapat Anda kalau Anda mendengar berita seperti ini? Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa hampir 10 juta penduduk Indonesia generasi Z berusia 15 hingga 24 tahun menganggur. Dan ini banyak faktor disebut menjadi penyebab dan utamanya karena kurang sinkronnya pendidikan dan permintaan tenaga kerja. Belum lagi Indonesia akan mendapat bonus demografi pada 2045. 9,9 juta Generation Z yang menganggur. Dan kita dengar lagi beritanya yang seperti begini. Harian Kompas mengungkap data soal warga lansia yang masih bekerja sebagai tumpuan keluarga. Untuk menghidupi dirinya sendiri, banyak lansia yang harus membiayai hidup anak bahkan cucunya. Data Litbang Kompas memperlihatkan banyak warga lansia masih bekerja untuk menopang hidup generasi milenial dan Gen Z. Sebanyak 5,7 juta atau 61% dari lansia yang masih bekerja menanggung beban 11,1 juta generasi milenial dan Gen Z. Dua kelompok itu merupakan generasi usia produktif. Berita berikutnya seperti ini. Tiap hari nggak ada liburnya, jadi liburnya cuma seminggu itu sekali hari Senin doang. Kalau kita sebagai orang tua yang punya anak kita yang dikategorikan generasi milenial atau generasi Z, kita jadi bertanya-tanya, ada apa dengan generasi ini? Kenapa ini terjadi? Kita sangat merasa khawatir, bagaimana ini terjadi sama generasi milenial dan generasi Z yang dalam arti usia mereka adalah usia yang produktif. Tapi kenyataannya adalah mereka menjadi orang yang sudah seharusnya bekerja dan menghasilkan uang paling tidak untuk menopang kehidupan dia secara pribadi. Kita berharap mereka menjadi generasi yang cukup bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Tapi mereka tidak bisa melakukannya. Sebenarnya ini kenapa? Apakah ini karena kesalahan mereka sebagai satu generasi? Atau karena ini ada peran dari orang tua yang tidak maksimal? Atau dalam bidang pendidikan yang mengalami suatu permasalahan? Atau di dalam negara yang tata kelolanya ada sesuatu yang perlu diperbaiki? Saya sendiri pun menjadi bingung dengan fenomena ini. Dan kita dengar juga bahwa 5,7 juta orang tua yang kategori lansia yang seharusnya hidup mereka itu pensiun, tinggal nonton TV, mungkin pergi jalan-jalan, berkumpul sesama teman-teman seusia mereka, ataupun mereka bermain sama cucu tanpa perlu memikirkan suatu usaha untuk menghasilkan uang. Tapi kenyataannya adalah 5,7 lansia, mereka harus bekerja lagi. Harus berpikir dengan keras menghasilkan uang. Bukan hanya untuk membiayai hidup lansia tersebut sendiri. Tapi dia harus mencari uang, menghasilkan uang. Untuk membiayai anaknya yang usia produktif. Bahkan membiayai cucunya yang juga usia produktif. Gen Z. Sebanyak 5,7 juta warga lansia bekerja untuk menanggung beban 11,1 juta generasi produktif atau kaum milenial dan Gen Z. Sedangkan 4,5 juta generasi milenial dan Gen Z hanya menopang 5,6 juta orang lansia. Angka ini jauh lebih kecil dibanding dengan generasi produktif yang ditanggung hidupnya oleh kelompok lansia yang mencapai 11,1 juta orang. Menurut saya ini sesuatu yang salah. Dan ini sesuatu yang tidak boleh dibiarkan berlama-lama. Karena apa? Generasi tersebut, kalau seperti ini berlarut-larut tanpa ada solusi, generasi itu ke depannya bagaimana? Bagaimana dengan Indonesia? Bahkan dikatakan bahwa 2045 Indonesia memasuki masa emas. Tapi kalau kita mendengar berita seperti ini, 5,7 lansia harus bekerja membanting tulang di usia mereka yang sudah lanjut untuk membiayai anaknya yang usia produktif dan cucunya yang usia produktif. Bagaimana dengan 2045 yang dikatakan masa keemasan? Jika seperti ini, bukankah malah menjadi masa kecemasan? Anda yang sebagai generasi yang dimaksud di dalam berita tersebut, saya menantang Anda. Ayo bangun, lakukan sesuatu yang berarti, lakukan sesuatu. Setidaknya Anda mulai berpikir dan mengambil tindakan untuk bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kalau itu bisa tercapai, ayolah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua.
Senangkan orang tuamu dengan prestasimu. Senangkan orang tuamu dengan karirmu. Senangkanlah orang tuamu dengan pencapaian yang bisa kamu lakukan. Seharusnya di generasi Anda ini, Anda orang yang sangat beruntung. Karena Anda dilimpahi dengan segala kemudahan, segala fasilitas, segala hal-hal yang bisa mendukung kamu untuk menjadi orang yang sukses. Menjadi generasi yang mendapatkan pencapaian yang jauh lebih tinggi, lebih besar, dan lebih sukses dari orang tua kalian. Tapi kalau kamu tidak mau mengambil suatu tindakan, itu akan sangat merugikan Anda sendiri. Masa depanmu ada di tanganmu. Kalau Anda bergantung kepada orang tuamu seterusnya, orang tua itu ada batasnya dan bisa berlalu. Anda sebagai generasi masa depan, Anda harus berdiri di atas kakimu sendiri. Dan kita juga mendengar satu istilah lagi, yaitu menjadi full-time children. Di Tiongkok ini sudah terjadi, namanya menjadi full-time children. Full-time children adalah mereka yang sudah lulus sekolah. Ada yang SMA, ada yang S1, ada yang S2, bahkan ada yang S3. Tapi mereka tidak bisa melakukan sebuah pencapaian. Dan mereka memutuskan menjadi full-time children. Bahkan di antara mereka melanjutkan S2 hanya dengan manipulasi karena mereka tidak siap menghadapi kenyataan. Mengulur waktu supaya mereka tidak terjun secara nyata di dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan yang sesungguhnya. Bahkan ada lagi yang mencoba mengambil S3. Ada juga yang menunda pernikahan karena mereka menjadi orang yang tidak siap. Kasihan sekali lansia seperti ini. 5,7 juta lansia harus menopang 11,1 juta anak milenial dan generasi Z di dalam kehidupan. Saya sendiri sangat miris mendengar berita ini. Dan saya juga tidak tahu kenapa ini terjadi. Solusinya seperti apa? Tapi kalau saya berpikir, semuanya itu kembali kepada yang bersangkutan, yaitu generasi milenial dan generasi Z ini. Mereka lah yang harus memutuskan apa yang mereka harus lakukan. Ayo Anda generasi ini bertindak. Hapuskan semua stigma negatif tentang generasi Anda. Tunjukkan bahwa Anda adalah generasi yang bisa melakukan jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya. Ayo semangat semua.